Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Kita berjumpa kembali melalui Manna GTM Klasis Makassar ini. Dan firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama dalam kitab Yeremia pasal 32 ayat 39 sampai ayat 41. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum membaca dan merenungkan firman-Nya. Tuhan yang baik, Allah yang selalu memelihara kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu hari ini. Dan kami akan beraktivitas, biarlah firman yang akan kami renungkan hari ini akan tentu menjadi suluh dan pedoman dalam meniti kehidupan di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan bersabdalah. Amin. Yeremia pasal 32 ayat 39 sampai 41 berbunyi sebagai berikut. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan aku akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka, dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku, dan dengan segenap jiwaku. Demikian firman Tuhan, dan berbahagialah yang merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seseorang akan lebih mudah melangkah untuk menempuh sebuah perjalanan ketika dia tahu bahwa dan juga yakin bahwa di depan sana, di akhir perjalanan yang ditempuhnya, pada akhirnya akan mendatangkan keuntungan atau sukacita. Meskipun mungkin perjalanan itu jauh, melelahkan, banyak rintangan, tetapi ia akan menjalaninya karena keyakinan di ujung jalan sana akan ada keuntungan dan sukacita baginya. Saudaraku, itulah gambaran keyakinan iman Nabi Yeremia melalui perikop bacaan kita dalam Yeremia secara keseluruhan pasal 32 ini. Meskipun saat itu situasinya sangat sulit. Yerusalem dikepung oleh tentara Babel dan tidak ada lagi harapan untuk bisa bebas dari kepungan itu. Kota Yerusalem terjebak dalam kelaparan. Wabah, penyakit merajalela. Sedangkan Nabi Yeremia sendiri kalau kita baca di ayat 2, di penjara dalam tahanan istana. Meskipun dalam situasi sulit seperti itu, dalam tantangan dan rintangan yang dihadapi, tetapi Yeremia tetap bersemangat, tetap berapi-api menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Yehuda, yaitu bahwa Tuhan akan menghukum dan membuang bangsa Yehuda karena dosa-dosa mereka yang mereka perbuat. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah dewa-dewa, mereka hidup dengan tidak benar, menduakan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan akan menghukum mereka. Meskipun demikian, tetap di dalamnya ada kasih setia Tuhan. Tuhan menjanjikan akan memulihkan kelak di kemudian hari bangsa Yehuda dan mengembalikan mereka kembali ke tanah leluhur mereka. Mungkin sekitar 50 tahun lah. Karena mereka dikepung tahun 588 sama Nabi Yeremia. Dan nanti tahun 538 Masehi, 50 tahun setelah itu baru mereka bisa dikembalikan ke tanah leluhur mereka, di mana kerajaan Persia menggantikan Babel dan Raja Persia mengizinkan bangsa Israel kembali ke tanah air mereka, membangun kembali kampung halaman mereka yang sudah bisa jadi hutan lah sekian tahun, puluh tahun ditinggalkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, gambaran pemulihan, pembebasan bangsa Yehuda ini dari hukuman Tuhan tergambar dalam bacaan kita saat ini di pasal 32 kitab Yeremia, di mana diawali, kalau kita baca dari ayat-ayat pertama sebelumnya, kitab Yeremia diperintahkan Allah membeli tanah Hanamel di Anatot. Anatot ini tempat kelahiran Yeremia. Itu berarti bahwa kalau Anatot tempat kelahiran Yeremia, itu berarti Hanamel yang menjual tanah kepada Yeremia masih ada hubungan kekerabatan, kekeluargaan. Dan memang sudah harus seperti itu. Sesuai dengan kitab Taurat,
isi Taurat dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 23 sampai 28 bahwa ketika seseorang menjual tanah, maka yang harus menebus dia adalah keluarga kerabat terdekat yang bisa menebus tanah. Nah, tentu saudara-saudara, kalau kita katakan tadi saat itu Yehuda dikepung, Yerusalem dikepung oleh bangsa Babel, tentu muncul pemikiran bahwa pastilah tidak ada orang Yehuda yang mau membeli tanah dalam keadaan diserang seperti itu. Pasti pikirannya ya, kalau dibeli pastilah percuma, sia-sia. Kalau nanti kita dijajah oleh penyerang, pasti tanah itu akan di tangan mereka. Jadi tentu saat itu tidak ada orang yang berani membeli tanah di Yehuda. Akan tetapi Yeremia ketika Hanamel datang, Yeremia mau membelinya. Apa yang menyebabkan Yeremia membeli tanah Hanamel? Karena ia mendapatkan perintah dari Tuhan, ayat 6 dan ayat 8 kalau kita membaca. Yeremia membeli tanah tersebut seharga 17 sikal perak di ayat 9. Dan kalau satu sikal sama dengan 11,4 gram, maka 17 sikal perak setara dengan 193,8 gram perak. Tindakan Yeremia yang mungkin saja dalam tanda petik kelihatan bodoh, membeli tanah Hanamel pada situasi seperti itu, tentu adalah gambaran bagaimana kelak di kemudian hari Allah akan memulihkan dan mengembalikan umat Israel dari pembuangan. Dan hal ini dipertegas dengan janji Allah dalam 3 ayat bacaan kita di ayat 39 sampai 41. Ada janji pemulihan Allah kembali. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa umat Israel dihukum karena dosa-dosa mereka. Mereka kemudian dijajah, ditawan dan dibuang ke Babel karena dosa-dosa mereka. Mereka menduakan Tuhan. Mereka hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Pada akhirnya mendapat hukuman dari Tuhan. Berdasarkan teks ini kita mau katakan ternyata hukum tabur tuai masih terjadi. Allah tidak main-main, Allah tidak menutup mata, Allah tidak tinggal diam dengan dosa. Karena itu tentu mau mengatakan, jangan lagi hidup diperhamba oleh dosa. Hiduplah benar, hiduplah untuk sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai Allah dan juru selamatmu. Kalau mungkin ada di antara kita yang masih hidup dengan dosa, melalui Manna GTM hari ini, mari hidup berdamai dengan Tuhan. Mari hidup benar. Nyatakan kasih setiamu sebagai Tuhan dan juru selamatmu. Karena Allah tidak tinggal diam. Suatu saat dalam waktu yang Tuhan tentukan sendiri, pasti akan ada penghakiman. Yang kedua, mari kita belajar dari Nabi Yeremia, seorang nabi yang terus-menerus memperdengarkan suara Tuhan, tetap mengimani Tuhan sebagai Allah juru selamatnya meskipun berada dalam situasi sulit. Saat itu dikepung, dipenjara. Saudara, mungkin kita juga sekarang berada pada situasi sulit. Mungkin masalah ekonomi, utang, atau persoalan uang. Oleh karena mungkin banyak di antara kita akibat pandemi, kita kehilangan pekerjaan, pandemi COVID-19, kita kehilangan pekerjaan, pengurangan gaji. Mungkin masalah situasi sulit, masalah keluarga, orang tua, anak, ayah, ibu, dengan tetangga dan seterusnya. Mungkin situasi sulit karena sakit, penyakit, dan situasi-situasi sulit lainnya. Jangan pernah membuat imanmu surut. Teruslah berkarya, teruslah melangkah dalam iman. Bahwa tidak ada yang kekal dan abadi di dunia ini kecuali Tuhan. Sakit, penyakit, suatu saat akan lewat. Yang terpenting adalah hidup dalam keyakinan iman. Bahwa di setiap petir badai hidup, di setiap guntur yang menderu, akan selalu nampak pelangi yang indah. Janji Tuhan, iya dan pasti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih-Mu. Terima kasih pemeliharaanmu. Terima kasih firman-Mu. Biarlah kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Berkati jemaat-Mu pagi ini. Mereka jalani hidup dengan tentu dalam kasih pemeliharaan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat dalam menjalani hidup ini. Haleluya. Amin.